Tapi bagi saya oknum guru seperti itu tidak bisa digugu dan tidak bisa ditiru. Jadi daripada seperti itu, mending ibu guru itu oknum ibu guru itu lebih baik ya di rumah aja masak ya, masakkan suaminya ya, masak rendang apa masak tongseng guguk. Ya. Kasihan kan guru-guru yang lain. Saya Indonesia itu guru itu 99,9999% itu baik ya. Jarang sekali guru yang melakukan perbuatan yang amoral ya, maaf kata amoral ya, jarang sekali. Jadi sekali lagi, guru di Indonesia itu 99,9999 itu baik dan benar ya, dan bekerja secara profesional. Cuma ada beberapa oknum aja yang tidak benar seperti dalam kasus ini ya. Halo kawan, jumpa lagi dengan Tara Channel ya. Jangan bosan-bosan untuk menyimak dan juga untuk menegakkan keadilan yang lagi ruwet di negeri ini ya. Banyak sekali kasus-kasus yang belum bisa teratasi. Banyak sekali oknum-oknum hakim yang seperti raja memutus dengan semaunya sendiri, seenak udahnya sendiri. Dan masih banyak oknum-oknum yang arogan dalam bidang hukum ya. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, kali ini kita akan mengupkan lagi ya kasus oknum guru yang terhormat ya, yang sudah merudung siswanya untuk duduk di lantai ya. Jadi oknum guru itu tak merasa bersalah dan malah menantang suruh memviralkan. Ya. Ya, hebat ya. Nah, jadi terungkap ya alasan Mbak Ibu Kamelia ya, Ibu Kamelia usia 38 ya, ibunya si korban ya, berinisial MI usia 10 tahun. MI, Max India, terbaca MI ya, siswa yang dirundung oleh atau diadili oleh oknum gurunya duduk di lantai. Nah, itu sudah divideokan aksinya ya. Jadi aksi oknum guru yang bernama Hotel Romeo gitu aja, saya nggak bisa menyebut namanya ya, Hotel Romeo, terbaca HR ya. Jadi HR atau oknum guru itu menghukum MI belajar di lantai karena menunggak biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP ya selama 3 bulan ya. Saat aksinya itu diketahui HR oknum guru itu justru menantang wali murid untuk memviralkan. Ya. Mari mamanya. Iya, Bu, diam. Maaf. Jadi wali murid yang bernama Kamelia ya, lantas mereka peristiwa saat anaknya diadili menggunakan ponsel dan videonya pun viral. Saya juga nyimak, makanya saya upkan ya. Saya nyalakan supaya oknum guru ini tidak mengotori ya, karena guru adalah pahlawan tanda jasa dan guru itu digugu lan ditiru. Artinya harus dipercaya dan ditiru ya. Itu sebagai guru ya, pahlawan tanpa tanda jasa ya. Jadi awalnya wali siswa ya, wali murid Kamelia ya, Mbak Kamelia ya mengaku tak ada niat untuk memviralkan kejadian yang menimpa anaknya. Namun dia mengaku prihatin dengan kondisi anaknya yang menerima mau ngomong hukuman nggak enak ya, adilan tersebut gitu aja ya. Ditambah lagi saat kejadian tidak ada rasa penyesalan dari oknum guru HRY, Hotel Romeo Yankee, terbaca HRY ya. Jadi HRY menantangnya untuk memviralkan peristiwa tersebut. Ya. Oke, kita lanjut ya. Sama sekali belum ada minta maaf dari kejadian saya pingsan di sini juga itu nggak ada untuk minta maaf. Sedikit aja kasihan sama anak saya itu juga nggak ada sampai detik ini. Ya mungkin malu atau apa, ego nggak tahu, nggak masalah sama saya kan. Saya pun juga ya kalau dia nggak minta maaf ya terserah. Andai dia minta maaf aja saat hari Rabu dan tidak mengirim ulang kata-kata dia itu lagi setelah saya pulang, ya mungkin nggak kayak gini gitu. Tapi dia tetap berpatokan dengan aturan itu ya, Bu? Iya, tetap berisi keras dengan peraturan yang dia buat. Padahal peraturan itu ya dia pribadi. Silakan jelaskan. Mari mamanya. Iya, Bu, diam. Maaf. Saya
itu kan bergantung memang bayaran pada SPP ya. Tapi ketika dalam kasus ini sebenarnya bukan kasus pertama, banyak sekali sekolah swasta memang memperlakukan murid-murid kemudian yang nunggak itu dengan berbagai cara. Kalau ini tadi duduk di lantai ya, ketika selama pembelajaran. Nah, ini sebenarnya terlepas dari penjelasan Pak Ahmad tadi, ini tetap dari sudut pandang perlindungan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak jelas sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan tidak bisa sebenarnya inisiatif guru. Kan ini udah 3 hari, kok bisa kepala sekolah nggak tahu, yang lain-lain nggak tahu. Jadi ini ada sistem di sekolah yang juga harus dievaluasi. Kenapa sampai 3 hari terjadi dan juga tidak ada sama sekali teguran sebelumnya kan dan bagaimana guru ini punya inisiatif itu menjadi menarik gitu ya. Apakah ada tekanan atau seperti apa kan kita juga nggak tahu. Jangan sampai juga guru ini akhirnya menjadi kambing hitam juga gitu ya dari kasus ini. Tetapi yang kembali kepada anak, ini akan mengakibatkan trauma memang. Itu pertama ya, karena secara psikologi. Kalau kita pakai Permendikbudristek 6 tahun 2023, ini bisa kita kategorikan sebagai kekerasan psikis. Yang kedua adalah di dalam pasal 6 juga, ini adalah kebijakan yang mengandung kekerasan juga. Jadi ini kalau dirunut pakai aturan, jelas ini ada satu pelanggaran. Kemudian yang kedua adalah yang perlu kemudian kita pahami saat ini adalah, atau kita tindak lanjuti adalah bagaimana kemudian pendidikan anak ini karena tadi ingin pindah dan lain-lain. Nah, di sini pemerintah memang harus hadir. Yang ketiga adalah namanya memberi sanksi ya, itu jika ada pelanggaran. Sebenarnya anak menunggak SPP bukanlah pelanggaran bagi si bukan pelanggaran tata tertib gitu dan tidak boleh berdampak pada si anak sebenarnya seperti pada kasus ini. Nah, dan kemudian juga penting adalah ketika kemudian anak ini gitu ya menjadi mendapatkan istilahnya tanda petik adalah sanksi akibat SPP, yaitu memang betul-betul tidak bisa dilakukan pakai permen yang tadi Mbak Friska sudah kutip gitu, Mbak Friska sudah kutip. Kemudian yang paling penting lagi sebenarnya kita berpikir satu, bagaimana ya, kemudian yang kedua, kalau emang ingin pindah sesuai keinginan tadi, maka pemerintah daerah lewat Dinas Pendidikan harus membantu atas pendidikan dengan memutasi kesatuan pendidikan. Mana orang tuamu, mana mamamu nak, udah pulang, kayak gitu. Sudah ambil raportnya. Kalau nggak diambil raportnya, kamu nggak boleh belajar. Terus itu gimana ya Bu? Saya mau memulangkan anak di jam pelajaran, kemudian dia masih kecil, perjalanan rumahnya kan jauh. Saya berpikir nanti dia kecelakaan, saya juga yang disalahkan, sekolah juga yang disalahkan. Kemudian saya berdirikan, nanti akhirnya anak itu pingsan, jatuh, saya juga disalahkan. Dan juga dia kan nyaman, dia duduk di bawah sambil mendengarkan saya belajar Bu, mengajar Bu. Itu tujuan saya Bu, nggak ada niat saya menzolimin anak. Maksud daripada wali murid itu membuat video itu hanya untuk memberi pelajaran, bukan untuk supaya viral. Dan dia pun tidak mengharap bantuan, bukan gitu maksudnya ya. Dan wali murid itu juga mengatakan nggak punya niat untuk menjelekkan sekolah. Dia hanya menyayangkan sikap oknum guru itu tadi yang kayak gitulah. Yang benar-benar berani ini ya. Kepada seluruh masyarakat, karena ini sudah viral seluruh Indonesia, mohon jangan kami dinyatakan sebagai sekolah yang tidak benar. Ya, saya mohon ini, ya saya mohon sekali. Ya, ini adalah sekolah amal, wakaf. Dia tidak merasa bersalah dan tidak mau minta maaf ya. Tapi entah esok hari, entah lusa nanti, saya nggak tahu ya. Yang jelas saat ini oknum guru itu menolak untuk minta maaf, dan apa yang dia lakukan adalah sudah benar. Masyarakat yang menilai, bosku. Masyarakat loh yang menilai. Masyarakat itu lebih cerdas, lebih jeli, lebih teliti ya dibanding oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Walaupun kasus itu telah berakhir damai ya, setelah pihak kepolisian turun tangan memfasilitasi mediasi ya, biasa semuanya itu harus dimediasi ya. Namanya juga masalah seperti itu ya tidak perlu dipidanakan ya, harus klarifikasi dulu. Nah, nanti terus ditindaklanjuti. Setelah ditindaklanjuti terus akhirnya ya permintaan maaf terus damai, biasanya kayak gitu. Itu hal yang baik ya, daripada dipidanakan itu nggak baik. Tapi bagi saya oknum guru seperti itu tidak bisa digugu dan tidak bisa ditiru. Jadi daripada seperti itu, mending ibu guru itu, oknum ibu guru itu lebih baik ya di rumah aja masak ya, masakkan suaminya ya, masak rendang apa masak tongseng guguk. Ya. Kasihan kan guru
guru-guru yang lain se-Indonesia itu guru itu 99,9999% itu baik ya. Jarang-jarang sekali guru yang melakukan perbuatan yang amoral ya, maaf kata amoral ya, jarang sekali. Jadi sekali lagi, guru di Indonesia itu 99,9999% itu baik dan benar ya, dan bekerja secara profesional. Cuma ada beberapa oknum aja yang tidak benar seperti dalam kasus ini ya. Jadi Kapolsek yang bernama pangkatnya Kompol ya, Pak Dedi itu kalau nggak salah ya, mengatakan ya setelah konfirmasi ya kepada pihak sekolah, kejadian itu tidak berhubungan dengan pemilik yayasan ataupun kepala sekolah ya. Jadi tidak berhubungan dengan pemilik yayasan ataupun kepala sekolah, tapi hubungannya langsung dengan oknum guru itu tadi ya, gitu ya. Jadi sudah ditayangkan langsung ya ke pemilik yayasan ya, dan kepala sekolah. Tidak ada pelarangan siswa belajar karena SPP menunggak, tidak ada pelarangan. Walaupun SPP menunggak sampai berbulan-bulan, tetap dikasih dispensasi dan belajar seperti biasa. Tidak ada hukuman dan tidak boleh seorang guru pun untuk menghakimi, untuk duduk di bawah atau mengintimidasi dan sebagainya, tidak boleh ya. Itu kata ketua yayasan dan juga kepala sekolah ya. Untuk lebih lengkapnya mari kita simak. Sangat penting. Dinas Pendidikan seharusnya melakukan evaluasi menurut saya. Apapun tadi tujuannya kan sudah baik, tapi kan tetap harus dilakukan juga dong ya dengan cara-cara yang baik. Yang kedua adalah mari berfokus juga pada kondisi psikologi anak. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mesti digandeng nih untuk membantu pemulihan psikologi. Yang ketiga adalah menurut saya hak pendidikan anak ini di atas segalanya. Anak sebaiknya nanti pas di psikolog, di assessment ditanya aja dia masih mau tetap di situ atau pindah. Itu yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Dan yang ketiga, saya mengingatkan ya pada seluruh sekolah bahwa sekarang itu sudah ada Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Oleh karena itu, berbagai kasus-kasus ini seharusnya tetap harus merujuk pada peraturan ini. Di mana tadi ya kita bukan tidak boleh memberikan sanksi pada peserta didik, boleh, tapi sanksi itu tidak boleh menyakitkan, tidak boleh merendahkan, dan tidak boleh mempermalukan anak. Baik, terima kasih.